Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristo Mustafa Paringgotan Kultom, NIM 289225,39, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu tentang kebijakan yang berkaitan dengan sistem transparansi keuangan nasional untuk meminimalisir korupsi atau kebocoran APBN. Korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme, serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari 4 dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung. Bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin sulit untuk penanggulangannya. Diidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 aspek, yaitu aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi, seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar. Kedua, aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi. Ketiga, aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu atau organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi. Kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat atau kroni penguasa negara. Kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Penyebab korupsi yang telah ditemukan sebelumnya dalam buku SPKN yang telah disebut di muka telah menyusun strategi preventif, detektif, dan represif yang perlu dilakukan sebagai berikut. Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi dan asosiasi bisnis, meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, pengharusan pembuatan perencanaan strategik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kampanye untuk menciptakan nilai atau value anti korupsi secara nasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.